Halo, nama saya Abdullah Rizky Sofyan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar yaitu modul 10, 11, dan 12. Dengan NIM saya yaitu 41820010126. Yang pertama, modul 10 dengan judul faktor-faktor yang menentukan keberhasilan e-commerce. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan membangun sebuah e-commerce, yaitu antara lain yang pertama, desain web dan aplikasi. Desain sangatlah penting karena ketika kita memasuki toko konvensional, tampilan toko, tata letak barang, dan keramahan penjual menjadi daya tarik tersendiri bagi calon pembeli. Tidak berbeda juga dengan bisnis e-commerce. Penting untuk dapat membuat sebuah desain website atau aplikasi yang menarik dengan paduan warna yang sesuai dan peletakan menu yang mudah dipahami, sehingga dalam melakukan pencarian, calon pembeli tidak dipusingkan dengan terlalu banyaknya menu atau pilihan yang sulit dipahami. Yaitu yang pertama, user experience. User experience adalah salah satu faktor dari desain pengguna yang menekankan pada interaksi manusia dengan komputer, di mana pengalaman dengan arti dan nilai selama berinteraksi dengan sistem akan berpengaruh besar terhadap kepuasan pengguna terhadap sistem tersebut. Beberapa hal yang perlu diperlakukan terkait user experience adalah faktor kegunaan, kemudahan penggunaan, dan efisiensi dari sebuah sistem. Yang kedua, harga. Penyediaan harga yang kompetitif pada umumnya sangatlah sulit untuk menekan persaingan harga bagi para pengecer e-commerce. Dengan kemunculan harga yang begitu kompetitif, namun sebenarnya di balik itu ada beberapa cara dari penyediaan harga yang kompetitif dengan pengembangan strategi harga dan dari e-commerce yang harus Anda lakukan terlebih dahulu, yakni dengan tahu atau mengenali margin Anda. Realitanya bahwa harga terendah tidaklah selalu menang. Bahkan tidak sedikit dari pertempuran harga berakhir dengan harga produk yang terlalu rendah. Maka diperlukan pertimbangan yang cukup matang untuk itu dan mencari sumber yang lebih baik atau menyesuaikan penawaran produk untuk memasukkan barang yang lebih menguntungkan. Hal yang kedua yang perlu Anda lakukan yaitu tahu USP. Dengan melayani pelanggan begitu baik, gratis, tepat waktu, atau bahkan produk yang tidak dapat ditemukan di tempat lain merupakan faktor yang unik untuk menarik pelanggan. Ketiga, jual di bawah nilai pasar. Harga berdiskon dapat menguntungkan jika dipasangkan dengan strategi yang tepat. Strategi memasangkan klien di tujuannya yaitu mengorbankan kehilangan uang pada suatu item untuk membuat keuntungan pada sisa produk yang terjual. Yang ketiga, pilihan produk. Banyaknya pilihan produk yang ditawarkan untuk menjadi penentu kesuksesan suatu bisnis e-commerce. Biasanya banyak pilihan membuat orang tertarik untuk melihat berbagai pilihan yang tidak terbatas, sehingga memungkinkan calon pembeli untuk memiliki banyak opsi dan dalam membeli. Bayangkan jika apa yang dijual hanya terbatas pada beberapa pilihan saja. Apakah calon pembeli akan melihat laman e-commerce lain untuk dapat memiliki banyak pilihan. Yang keempat, pemasaran kreatif. Pada era digital ini, pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara agar dapat menarik perhatian. Ketika sebuah situs e-commerce mendapat perhatian dari pemasaran yang dilakukan, maka akan semakin mudah mendapatkan calon pembeli, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di situs tersebut. Yang kelima, kecepatan akses. Ketika sebuah situs banyak diakses oleh pengunjung, maka semakin tinggi juga kapasitas bandwidth, RAM, dan data transfer yang dibutuhkan. Oleh karena itu, situs e-commerce harus memiliki server berkapasitas besar agar website atau aplikasi terhindar dari kondisi hang. Pilihan server yang dapat memenuhi kebutuhan agar situs
dan aplikasi e-commerce dapat memberikan respon cepat kepada pelanggan. Yang keenam, pelayanan. Meskipun saat ini pelayanan di situs e-commerce serba otomatis menggunakan sistem, tetapi layanan call center juga harus menjadi prioritas utama, di mana saat calon pembeli menemukan masalah saat ingin berbelanja, maka calon pembeli dapat menanyakan langsung kepada call center. Selain itu, adanya jasa pelayanan juga dapat membuat membuat calon pembeli merasa lebih aman berbelanja, dikarenakan adanya kepastian untuk bertanya jika terdapat suatu masalah di kemudian hari. Modul 11 dengan judul Perkembangan AI dan ES. Sejarah kecerdasan buatan. Istilah kecerdasan buatan diciptakan pada tahun 1956. Tetapi kecerdasan buatan telah menjadi kian populer saat ini berkat perkembangan volume data, algoritma canggih, dan peningkatan daya serta penyimpanan komputerisasi. Riset AI pada awal tahun 1950-an mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dengan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Amerika Serikat menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Misalnya, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA dapat menyelesaikan proyek pemotretan jalan pada tahun 1970-an, dan DARPA menghasilkan asisten pribadi cerdas pada tahun 2003, jauh sebelum Siri, Alexa, atau Cortana diberi nama. Pekerjaan awal ini membuka jalan bagi otomatisasi dan penalaran formula yang kita lihat di komputer pada saat ini, termasuk sistem pendukung keputusan dan sistem pencarian pintar yang dapat dirancang untuk melengkapi serta meningkatkan kemampuan manusia. Apa itu AI atau kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut Leod dan Shell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan manusia jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan umum yang memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti manusia, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasan dapat bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Selanjutnya, bagaimana kecerdasan buatan itu digunakan? Yang pertama, pada layanan kesehatan. Penerapan AI dapat memberikan pengobatan dan pembacaan sinar X yang dipersonalisasikan. Asisten layanan kesehatan pribadi dapat bertindak sebagai pelatih hidup yang meningkatkan Anda untuk minum pil, olahraga, atau makan lebih sehat. Yang kedua, retail. AI menyediakan kemampuan belanja virtual dengan menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasikan dan mendiskusikan opsi pembelian dengan konsumen. Pengelolaan stok dan teknologi tata letak situs juga dapat meningkatkan AI. Yang ketiga, manufaktur. AI dapat menganalisa data LOT pabrik saat mengalir dari peralatan yang terhubung untuk memperkirakan beban dan permintaan yang diharapkan menggunakan jaringan berulang. Jenis jaringan pembelajaran dalam
mendalam tertentu yang digunakan dengan data urutan. Yang keempat, perbankan. Kecerdasan buatan meningkatkan kecepatan, presisi, dan keefektifan upaya manusia dalam lembaga keuangan. Teknik AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi mana yang kemungkinan merupakan penipuan, mengadopsi pembelajaran skor kredit yang cepat dan akurat, serta mengautomasi tugas-tugas pengelolaan data yang tajam secara manual. Kesimpulannya, penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentu AI yang lebih baik lagi daripada sekarang. Kecerdasan buatan tidak selalu dikonotasikan negatif yang akan menggantikan peran manusia, walaupun ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Namun AI juga membawa pekerjaan atau profesi baru seperti data scientist misalnya. Salah satu yang penting, kamu jangan terlalu berpikir negatif terhadap kemampuan yang dimiliki AI, melainkan seharusnya khawatir terhadap ketidakmampuan AI yang sekarang. Mungkin kamu tidak bisa belajar banyak sekaligus dalam satu waktu seperti halnya AI. Namun kamu mampu bekerja sama dengan AI. Mungkin saja ada suatu hal yang manusia perlu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menemukannya, sedangkan dengan adanya kerjasama antara manusia dengan AI, hal tersebut bisa saja ditemukan dalam hitungan hari. Tertariklah kamu untuk belajar AI membuat kecerdasan buatan sendiri. Selanjutnya, modul 12 dengan judul Perkembangan Sistem Informasi. Definisi sistem informasi menurut para ahli. Menurut Bortner dan Hopwood pada tahun 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang kedua, menurut Alter pada tahun 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins pada tahun 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atau sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Yang keempat, menurut Hall pada tahun 2001, sistem informasi sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Yang kelima, menurut Wilkinson pada tahun 1992, sistem informasi adalah kerangka kerja yang koordinasikan sumber daya manusia komputer untuk mengubah dan memasukkan menjadi keluaran informasi guna menyampaikan saran-saran perusahaan. Yang keenam, menurut Turban, McLean, dan Weatherby pada tahun 1999, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Komponen dan perangkat sistem informasi. Komponen sistem informasi terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, blok masukan atau input blok. Yang kedua, blok model atau model blok. Yang ketiga, blok keluaran atau output blok. Yang keempat, blok teknologi atau teknologi blok. Yang kelima, blok basis data atau database blok. Yang keenam, blok kendali atau control blok. Perangkat sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, data, dan
prosedur, dan manusia. Pemanfaatan sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem reservasi pesawat terbang. Yang kedua, sistem untuk menangani penjualan kartu kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga, sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Yang keempat, sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapat informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan, dan lain-lain. Yang kelima, sistem layanan akademis berbasis web. Yang keenam, sistem pertukaran data elektronik atau Electronical Data Interchange atau EDI. Yang terakhir, e-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis di internet. Peranan sistem informasi. Peranan sistem informasi antara lain yaitu berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas otomatisasi. Yang kedua, meningkatkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Yang keempat, mengkoordinasi subsistem. Dan yang terakhir, mengintegrasikan subsistem. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.